Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 5 April 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Celakalah yang menyerahkan anak manusia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, pengkhianatan selalu mengiringi kehidupan kita manusia. Ya, sebaik apapun kita, sejujur apapun kita, kadang-kadang kita mengalami pengkhianatan, entah itu berat, entah itu ringan. Dan itulah ciri para pengikut Kristus. Ya, ciri pengikut Kristus adalah sungguh selalu diiringi oleh penderitaan dalam rupa pengkhianatan ataupun penderitaan-penderitaan yang lain yang harus kita tanggung. Di mana ada pengkhianatan, di sana tentu ada kehancuran. Hal itu dialami oleh Yesus yang dikhianati oleh murid-muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Namun kehancuran itu tidak membuat kebinasaan bagi Yesus, tetapi kehancuran itu justru mendatangkan kemuliaan, kebangkitan dalam diri Yesus. Yudas Iskariot sebagai pengkhianat telah menyerahkan Yesus hanya karena sesuatu, yaitu materi. Maka Yudas Iskariot rela menyerahkan Yesus demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi justru menghancurkan dirinya sendiri. Sahabat Lentera yang terkasih, gereja mengungkapkan fakta bahwa ada di antara para murid Yesus melakukan pengkhianatan agar peristiwa itu menjadi pelajaran sehingga tidak terulang. Walaupun gereja mengungkapkan fakta bahwa ada pengkhianatan di antara murid-murid Yesus yang seharusnya menjadi pelajaran bagi umat beriman, tetapi selalu ada saja pengkhianatan dalam hidup menggereja. Ya, mungkin pengkhianatan itu dilakukan dalam masalah-masalah yang kecil, ya, bagaimana orang berdoa tidak sungguh-sungguh, itu juga sudah mengkhianati. Asal-asalan, formalitas, tetapi tidak sungguh-sungguh mendalam. Kelihatannya saleh, tetapi justru mengandung kejahatan. Dan itu selalu dialami dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, barang-barang dunia yang mesti digunakan dengan bijaksana dan ugahari. Yudas mengkhianati Yesus karena UUD, ujung-ujungnya duit. Karena duit, karena uang, maka Yudas berani mengkhianati Yesus sebagai sang guru, seakan duit atau uang di atas segala-galanya. Maka dari sini kita juga bisa belajar bagaimana barang-barang, terutama harta benda yang kita miliki, mesti kita gunakan secara ugahari, secara bijaksana dan secukupnya. Kalau kita justru dikuasai oleh barang-barang duniawi, maka kita jauh dari Allah, bahkan kita mengkhianati Allah sendiri. Ya. Seperti misalnya hari Minggu kita mesti ke gereja, tapi karena kita sayang kalau hari Minggu kita gunakan untuk ke gereja, orang mencari uang, ya, mencari penghasilan, dan itu berarti sudah mengkhianati Yesus sendiri, mengkhianati Tuhan sendiri. Bukankah ketika kita dibaptis kita berjanji akan setia, akan taat pada perintah-perintah Allah, perintah gereja, tetapi kenyataannya berbeda. Dan itu juga merupakan salah satu pengkhianatan, entah itu kecil-kecilan atau memang pengkhianatan yang besar, ketika orang memang hanya ingin dibaptis tetapi tidak ingin menjadi orang Katolik. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, satu pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Yudas adalah keberanian kita untuk menggunakan barang-barang duniawi secara ugahari agar kita
tidak lekat dan bahkan menjadi abdi-abdi benda-benda duniawi, ya, barang-barang yang ada di sekitar kita, melainkan kita mempunyai pengalaman akan kasih Allah yang memampukan kita, yang membebaskan kita dari hal-hal tersebut. Kalau kita mempunyai pengalaman akan kasih Allah, maka kita tidak lagi memiliki kekhawatiran yang begitu mendalam, yang berlebih-lebihan. Tentu kekhawatiran itu baik, ya, tetapi karena kita dikasih oleh Allah, sadar bahwa rahmat Allah itu bekerja dalam diri kita, maka kita akan berani melepaskan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Maka kita mampu untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah terlepas dari barang-barang duniawi. Oleh karena itu, sahabat Lentera Satra yang terkasih, kita memasuki Trihari Suci, ya, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, Raya Paskah. Maka kita diajak tadi, sungguh tadi masuk dalam hadirat Tuhan dalam hari-hari keheningan kita, Trihari Suci ini, agar kita sungguh dibebaskan dari kelekatan-kelekatan kita, terutama kelekatan-kelekatan duniawi, dan agar kita mampu juga menggunakan semuanya itu dengan bijaksana. Tuhan memberkati.